Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kali ini kita akan lebih fokus membahas soal PR dari video-video sebelumnya. Karena kemarin banyak sekali teman-teman yang DM Instagram saya untuk meminta agar soal-soal PR dibahas teman-teman. Jadi, kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas soal-soal PR yang ada di video-video sebelumnya ya. Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Nilai dari akar 2021 ditambah akar 2019 dikali dengan akar 2021 dikurangi akar 2019. Kemudian dibagi dengan akar 2020 ditambah akar 2018, kemudian dikali dengan akar 2020 dikurangi akar 2018 sama dengan. Oke teman-teman, jadi soal nomor 1 ini merupakan soal PR dari video sebelumnya, jika teman-teman masih ingat ya. Nah, oke teman-teman, jadi soal nomor 1 ini merupakan soal FR tentang hitung cepat gitu ya. Nah, kalau ada soal tentang hitung cepat, maka jangan dihitung secara manual teman-teman ya. Nanti akan membutuhkan waktu yang lebih banyak gitu. Nah, jadi bagaimana? Ya harus kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Perhatikan teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau ada bentuk A plus B ya, dikali dengan A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini adalah rumus bentuk kuadrat teman-teman ya. Ini sering banget saya tuliskan di video-video sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Nah, sekarang kita fokus ke soal ya. Yang pertama kita fokus ke pembilang. Nah, lihat teman-teman, di sini ada penjumlahan kemudian dikali dengan pengurangan. Kita misalkan di sini akar 2021 itu A. Sedangkan akar 2019 kita misalkan B. Maka di sini adalah A plus B, gitu ya teman-teman. Kemudian dikali dengan akar 2021 yaitu A, kemudian dikurangi dengan akar 2019 yaitu B. Oke, jadi di sini adalah A plus B dikali A min B atau penjumlahan dikali dengan pengurangan. Maka di sini sesuai dengan bentuk kuadrat ini, maka jadinya adalah A kuadrat min B kuadrat, gitu ya teman-teman. A-nya apa? Akar 2021. Kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang teman-teman. Tinggal berapa di sini? Yaitu 2021, gitu ya. Dikurangi dengan akar 2019 dikuadratkan, maka akarnya hilang teman-teman. Tinggal apa? 2019, gitu ya. Kemudian dibagi dengan ini sama teman-teman. Jadi ini bentuk A ditambah B, kemudian dikali dengan A dikurangi B, gitu ya teman-teman. Nah, ini A plus B dikali A min B, sama menggunakan sifat bentuk kuadrat seperti ini, maka jadinya adalah akar 2020 dikuadratkan, maka akarnya hilang ya, jadinya yaitu 2020, kemudian dikurangi dengan akar 2018 dikuadratkan, jadinya yaitu 2018, gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah selesai ini ya, tinggal kita hitung aja, yaitu 2021 dikurangi 2019 sama dengan 2, dibagi dengan 2020 dikurangi 2018 yaitu 2, maka 2 per 2 sama dengan 1. Mudah banget teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 1 ini adalah A. Bisa dipahami nggak teman-teman? Lanjut kita ke soal nomor 2. Soal yang keluar pas SKD kemarin, angkanya lupa tapi kurang lebih mirip. Oke teman-teman, jadi soal ini merupakan soal dari salah satu peserta tes SKD CPNS 2021. Jadi mohon maaf jika soalnya ada yang aneh atau ada yang kurang lengkap dan lain sebagainya ya. Oke, kita bahas. Yang penting kita tahu soalnya seperti apa gambarannya dan kita bisa menyelesaikannya. Gitu ya teman-teman. Oke, di sini diketahui bahwa X sama dengan 150.000 didiskon 20%. Sementara Y sama dengan 130.000. Jadi
Oke teman-teman, jadi kita diminta untuk mencari hubungan antara nilai X dan nilai Y, gitu ya teman-teman. Jadi soal nomor 2 ini merupakan soal FR tentang perbandingan X dan Y, gitu ya. Oke, di sini nilai Y-nya sama dengan 130.000 ya, ini udah fix. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai X, teman-teman. Ya, jadi di sini X sama dengan apa? 150.000 didiskon 20%. Nah, karena diskonnya 20%, maka tinggal berapa? Yaitu 80% ya. 80% itu sama dengan 80 per 100. Tinggal dikali dengan harganya ini, yaitu 150.000, teman-teman. Oke, yang bisa dicoret, kita coret ya. 02 dengan 02 kita coret. 8 dikali 15 yaitu 120. Nolnya tinggal berapa? 1, 2, 3 berarti 120.000. Jadi di sini nilai X-nya sama dengan 120.000 dan nilai Y-nya sama dengan 130.000. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X itu kurang dari Y ya. Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah C. Mudah banget ya teman-teman, bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Soal yang keluar pas SKD kemarin, angkanya lupa tapi kurang lebih mirip ya. Oke teman-teman, jadi soal nomor 3 ini merupakan soal PR dari video sebelumnya gitu ya. Jadi soal nomor 3 ini merupakan soal FR tentang hubungan antara X dan Y gitu teman-teman. Yang pertama di sini diketahui bahwa X sama dengan 2A plus 4B, sedangkan Y sama dengan 12A ditambah 24B. Nah, di sini diketahui bahwa nilai A-nya sama dengan 2 dan nilai B-nya sama dengan 3. Maka langsung saja kita substitusikan teman-teman, atau kita masukkan. Yang pertama kita cari X-nya dulu ya. X sama dengan 2A, A-nya kan 2 teman-teman. Jadi 2 dikali 2 yaitu 4. Ditambah dengan 4B, karena B-nya 3, maka 4 kali 3 sama dengan 12. Maka 4 ditambah 12 sama dengan 16. Nah, jadi X-nya sama dengan 16 ya. Kemudian kita mencari nilai Y-nya teman-teman. Di sini ada 12A. Karena A-nya 2, maka 12 kali 2 sama dengan 24. Kemudian ditambah dengan 24B. Karena B-nya 3, maka 24 dikali 3 sama dengan 72. Sehingga 24 ditambah 72 sama dengan 96 teman-teman. Oke, jadi di sini nilai X-nya sama dengan 16 dan nilai Y-nya sama dengan 96 ya. Nah, setelah itu karena kita diminta untuk mencari hubungan X dan Y, kita harus cek di pilihan gandanya, teman-teman. Ya, kita cek ya di pilihan ganda untuk yang A ini. 2X sama dengan Y, X-nya berapa? X-nya sama dengan 16, maka 2 kali 16 sama dengan 32, sama dengan Y ya. Y-nya berapa di sini? 96 ya. Benar nggak 32 sama dengan 96? Jadi ini salah teman-teman. Oke, sekarang kita ke B ya. Oke, untuk yang B di sini 6X. Jadi 6 dikali 16 ya. 6 dikali 16 yaitu 96 sama dengan Y-nya berapa di sini? 96 kan? Jadi 96 sama dengan 96. Nah, berarti ini betul teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 3 langsung aja, yaitu B. Bisa dipahami teman-teman? Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, kalau udah ketemu langsung aja pindah ke soal berikutnya ya. Tapi karena ini kita pembahasan soal, kita buktikan untuk poin yang lain ya teman-teman. Untuk yang C sekarang 5X lebih dari Y, kita cek teman-teman. 5 dikali X, X-nya kan 16 teman-teman. 5 kali 16 sama dengan 80 ya. Ini lebih dari Y, Y-nya berapa? Di sini 96. Benar nggak 80 lebih dari 96? Nah, ini salah teman-teman. Kemudian untuk yang D di sini 15X kurang dari 2Y. 15X jadi 15 dikali 16. 15 kali 16 sama dengan 240 gitu ya. Kurang dari 2Y. 2 dikali 96 sama dengan 192. Nah, 240 itu kurang dari 192 enggak? Nah, ini salah teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling pasti yaitu yang B. Bisa dipahami nggak teman-teman? Lanjut, kita ke soal nomor 4. Nilai dari akar, kemudian di dalamnya ada akar 5 kuadrat dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 adalah
Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini merupakan soal PR ya. Jadi ini soal PR di video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Oke, untuk soal nomor 4 ini merupakan soal FR tentang hitung cepat. Nah, karena ini bentuk perpangkatan dan bentuk akar, maka teman-teman harus tahu sifat perpangkatan. Nah, kalau ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka sama dengan apa teman-teman? Yaitu A pangkat M plus N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat dengan catatan basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan aja ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu sifat dari bilangan berpangkat teman-teman. Oke, kita cek di sini ya. Di sini basisnya sama yaitu 5, di sini 5 dan di sini juga 5. Karena basisnya sama, ya udah berarti kita tulis di sini akar, kemudian ada akar lagi. Nah, di sini bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan aja, teman-teman. Jadinya berapa? Yaitu 5 pangkat berapa? 2 tambah 5 yaitu 7, 7 tambah 3 yaitu 10, teman-teman. Jadi di sini adalah 5 pangkat 10. Nah, kemudian kita fokus karena ini bentuk akar, teman-teman. Jadi akar kalau di luarnya ini tidak ada angkanya, artinya di sini ada angka 2 ya teman-teman. Jadi nggak ditulis aja sebenarnya. Nah, di sini ada angka 2, ada angka 2. Gitu. Oke, ibaratnya kayak misalkan kalau pangkat 1, 5 pangkat 1. Nah, biasanya satunya nggak ditulis teman-teman. Jadi kalau di akar itu 2 nggak ditulis. Paham ya? Kalau pangkat 1 itu nggak ditulis, kalau akar 2 itu nggak ditulis. Jadi di sini sebenarnya ada angka 2, ada angka 2. Gitu teman-teman. Jadi ini kita rubah jadi perpangkatan dulu ya. Di sini ada akar, kemudian di dalamnya ada akar 5 pangkat 10, jadinya yaitu 5. Pangkatnya berapa di sini? 10 dibagi dengan perkalian dari akarnya. Di sini 2 dikali 2 ya. Maka sama dengan 4. Selesai teman-teman. Tinggal berapa di sini? Yaitu 5 pangkat berapa? Kita sederhanakan ya. Masing-masing dibagi 2, kita bagi 2. 10 bagi 2 yaitu 5. 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, jadi yaitu 5 dipangkatkan 5/2. Nah, ingat teman-teman, 5/2 itu sama dengan 2,5 gitu ya. Kalau dijadiin pecahan campuran, maka ini bisa kita rubah jadi 5 pangkat 2,5. Nah, kemudian ini bisa kita pisah, jadinya yaitu 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat setengah, teman-teman. Ingat ya, 5 pangkat 2 itu berapa? Yaitu 25. Sedangkan 5 pangkat setengah itu kalau dibuat bentuk akar, jadinya akar 5, teman-teman. Ya, jadi ketemunya adalah 25 akar 5. Sehingga jawaban soal nomor 4 ini adalah C. Bisa dipahami nggak, teman-teman, sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Jika X per 2 dikurangi X per 4 ditambah X per 8 dikurangi X per 10 sama dengan 1/3 dikurangi 1/6 ditambah 1/12 dikurangi 1/15. Maka 3X sama dengan... Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini merupakan soal PR yang ada di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya. Dan untuk soal nomor 5 ini merupakan soal FR tentang hitung cepat gitu ya. Nah, karena di sini diketahui adalah bilangan pecahan dari ruas kiri dan ruas kanan, maka kita fokus untuk penyebutnya, teman-teman. Oke, untuk ruas kiri dulu ya. Di sini penyebutnya ada 2, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 10. Maka kita samakan penyebutnya. Jadinya berapa, teman-teman? Oke, 2, 4, 8, 10 penyebutnya berapa? Yaitu 40. Nah, kok bisa teman-teman? Jadi kita mencari KPK antara 2, 4, 8, 10 itu berapa teman-teman? Nah, kalau teman-teman bingung nggak bisa nyari KPK, caranya adalah kita fokus untuk penyebut yang paling besar, yaitu 10 ya. Kita tulis di sini 10. Nah, kemudian kita mencari kelipatannya setelah 10 yaitu 20 ya. Nah, 20 ini bisa dibagi 8 nggak? Nah, karena nggak bisa, kita cari kelipatannya lagi. 20 tambah 10 yaitu 30. 30 bisa dibagi 8? Nggak bisa, berarti kita nyari lagi kelipatannya. 30 tambah 10 yaitu 40. Nah, 40 bisa dibagi 8? Bisa, teman-teman. 40 bisa dibagi 4? Bisa juga. Dan 40 bisa dibagi 2? Bisa. Nah, berarti fix yaitu KPK-nya sama dengan 40. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Nah, sama dengan di sini berarti
Sama teman-teman, kita samakan penyebutnya antara 3, 6, 12, 15 ya. Kita nyari KPK-nya. KPK-nya antara 3, 6, 12, 15 berapa? Yaitu 60. Nah, kalau teman-teman masih bingung, bisa menggunakan cara yang tadi ya. Di sini antara 3, 6, 12, 15, kita fokus dengan angka yang paling gede, yaitu 15. Kita tulis di sini 15. Nah, kita cari kelipatannya. Setelah 15 berapa? 30 ya. 30 bisa dibagi 12? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti nambah lagi. 30 ditambah 15, yaitu 45. 45 bisa dibagi 12? Masih nggak bisa, karena nggak bisa, nambah lagi. 45 tambah 15, yaitu 60. Nah, 60 bisa dibagi 12? Bisa. 60 bisa dibagi 6? Bisa. 60 bisa dibagi 3? Bisa. Ya udah, berarti ini KPK-nya sama dengan 60. Kita tulis di sini 60, gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita fokus di ruas kiri. Ini 2, jadi 40 dikali berapa? Dikali 20. Maka di sini yang atas dikali 20 ya. X dikali 20 yaitu 20X. Kemudian dikurangi dengan 4 jadi 40. Dikali 10 ya. Oke, maka X dikali 10 yaitu 10X. Kemudian ditambah dengan 8 jadi 40 dikali 5 ya, maka 5 dikali X yaitu 5X. Kemudian tandanya dikurangi di sini 10 jadi 40 dikali 4 ya, maka X dikali 4 yaitu 4X teman-teman. Oke, maaf ya, di sini nggak muat, jadi agak ke kanan dikit, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham ya. Oke, kemudian kita fokus ke ruas kanan teman-teman. Di sini 3 jadi 60, berarti dikali 20 ya. Maka 1 dikali 20 yaitu 20. Kemudian tandanya dikurangi, 6 jadi 60 dikali 10, maka 1 dikali 10 yaitu 10. Kemudian ditambah 12 jadi 60, itu dikali 5, maka 1 dikali 5 yaitu 5. Dan terakhir di sini 15 jadi 60 dikali 4 ya. 1 dikali 4 yaitu 4. Oke teman-teman, tinggal kita hitung aja di sini. 20X dikurangi 10X yaitu 10X. 10X tambah 5 yaitu 15X. 15X dikurangi 4X yaitu 11X teman-teman. Ya, di sini per 40 sama dengan 20 dikurangi 10 yaitu 10. 10 tambah 5, 15. 15 kurangi 4 yaitu 11 per 60. Nah, kemudian yang bisa dicoret, kita coret ya. Di sini 0 dengan 0 boleh dicoret. Di sini 11 dengan 11 boleh dicoret. Nah, 4 dengan 6 boleh dicoret ya. Masing-masing dibagi 2 dapatnya 2. 6 dibagi 2 dapatnya 3. Nah, sehingga kalau sudah tinggal kita kalikan silang aja teman-teman. X dikali 3 yaitu 3X sama dengan 2 dikali 1 yaitu 2. Maka 3X sama dengan 2 teman-teman. Selesai. Jadi jawaban soal nomor 5 ini adalah C. Mudah banget ya teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Dalam 25 menit, mesin fotokopi menghasilkan 150 lembar. Total lembar yang dihasilkan apabila mesin fotokopi dipakai selama 1 jam adalah... Oke teman-teman, jadi soal nomor 6 ini merupakan soal FR tentang perbandingan gitu ya. Oke, jadi kalau ada soal perbandingan seperti ini sebenarnya ada cara cepatnya sih teman-teman. Coba kita pakai cara cepat dulu ya. Yang pertama yang ditanyakan adalah ketika mesin fotokopi dipakai selama 1 jam. Nah, karena di sini satuannya menit, maka 1 jam kita rubah dulu dalam bentuk menit. 1 jam itu berapa menit? Yaitu 60 menit teman-teman, gitu ya. Maka untuk mencari banyaknya lembar yang dihasilkan selama 60 menit, ya udah tinggal kita hitung aja di sini 60 menit kita tulis 60 dibagi dengan yang pertama diketahui 25 menit waktunya, kita tulis 25 dikali dengan banyaknya lembar. Oke, jadi 150. Oke, selesai teman-teman. Tinggal kita coret aja yang bisa dicoret. 25 dengan 150 bisa dicoret, dapatnya adalah 6. 60 dikali 6 sama dengan 360. Selesai teman-teman. Jadi soal nomor 6 ini jawabannya adalah D. Mudah banget ya. Sebenarnya soal ini juga bisa menggunakan perbandingan. Jadi ini perbandingan antara apa? Antara waktu dengan banyaknya lembar gitu ya. Oke, waktu kita tulis W di sini, sedangkan banyaknya lembar kita tulis L di sini gitu ya. Nah, yang pertama di sini diketahui waktunya 25 menit, maka kita tulis di sini 25. Kemudian banyaknya lembar yang dihasilkan yaitu 150. Kita tulis 150.
Kemudian yang kedua, diketahui waktunya yaitu 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Kita tulis di sini 60 menit. Nah, banyaknya lembar yang dihasilkan berapa? Nah, di situ ditanyakan. Maka kita misalkan dengan X gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman, jadi ingat perbandingan itu kan ada dua macam. Apa aja? Yaitu senilai dan tidak senilai, gitu ya teman-teman. Maka kita cek dulu di sini, karena di soal nggak akan dikasih tahu bahwa perbandingan itu senilai apa tidak senilai, kan gitu teman-teman. Maka kita cari dulu ya. Jadi perhatikan, misalkan ada mesin fotokopi di sini ya, semakin banyak waktu yang disediakan, maka kira-kira banyaknya lembar yang dihasilkan semakin banyak apa sedikit? Oke, saya ulangi ya. Ketika mesin fotokopi bekerja, jika banyaknya waktu yang disediakan semakin lama, maka banyaknya lembar yang dihasilkan semakin semakin banyak juga teman-teman ya. Jika waktunya makin banyak, ya berarti hasilnya juga semakin banyak, kan gitu teman-teman. Nah, karena ini dua-duanya arahnya sama, yaitu ke atas, maka perbandingan ini adalah perbandingan senilai teman-teman, gitu ya. Nah, karena perbandingan senilai, maka tinggal kita kasih sama dengan aja teman-teman di sini. Kemudian kita kasih per, kemudian kita kasih per. Nah, kemudian yang bisa dicoret, kita coret aja ya. Di sini 25 dengan 150 dibagi 25 ya. 25 dibagi 25 dapatnya 1. Ini 150 dibagi 25 dapatnya yaitu 6. Oke, sehingga kita kalikan silang teman-teman. Jadi 1 dikali X yaitu X sama dengan 60 dikali 6 yaitu 360. Selesai teman-teman. Jadi X-nya sama dengan 360 ya. Jadi sama dengan ketika kita menggunakan cara cepat seperti ini. Oke, jadi soal nomor 6 fix ya, jawabannya adalah D. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Oke, selanjutnya kita ke soal PR. Nah, untuk soal PR yang pertama ini merupakan soal FR tentang barisan bilangan teman-teman. Silakan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Lanjut kita ke soal PR yang kedua. Nah, untuk soal PR yang kedua ini merupakan soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita ke soal PR yang ketiga. Nah, untuk soal PR yang ketiga ini merupakan soal FR tentang kuantitatif aritmatika teman-teman. Silakan dicoba untuk latihan dan jangan lupa ya hasil kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Kemudian jika soal PR-nya perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung saja ke DM Instagram saya yaitu @panoto.fgyd ya. Silahkan disampaikan di DM Instagram gak apa-apa. Dan jangan lupa teman-teman follow Instagram saya ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.